Halo guys, nama saya Salsabila Madia Ayu Naziha akan menjelaskan materi tentang Fenomena budaya di Indonesia. Budaya atau kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan banyaknya pulau tersebut, Indonesia memiliki beragam budaya yang sangat banyak sekali. Perkembangan budaya Indonesia telah dimulai sejak nenek moyang kita terdahulu. Namun, beberapa tahun kebelakangan ini, kebudayaan di Indonesia berada dalam masa yang mengecewakan, di mana banyak budaya kita yang lepas dari genggaman kita. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan. Berikut pengertian kebudayaan dari para ahli. Yang pertama, dari E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Erlinton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, menurut Kenjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Yang keempat, menurut Seloso Marjan dan Sulaiman Sumardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Selanjutnya ada contoh fenomena budaya. Yang pertama, sejarah dan perkembangan festival Sekaten Yogyakarta. Yang kedua, budaya patriarki dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya berobat ke dukun ketimbang rumah sakit. Yang keempat, tradisi mudik di hari raya. Yang kelima, Barat sebagai kiblat budaya milenial. Yang keenam, budaya wayang di Indonesia. Yang ketujuh, desain modern batik. Dan yang terakhir, budaya merantau. Selanjutnya ada perwujudan kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Kenjaraningrat, wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari pertama, perilaku. Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku atau patterns of behavior masyarakat. Manusia mempunyai aturan main tersendiri dalam hidupnya di masyarakat. Karena itu, menurut Linton, dalam mengatur hubungan antar manusia diperlukan design for living atau garis-garis petunjuk dalam hidup sebagai bagian budaya. Misalnya, apa yang baik dan buruk, benar dan salah, sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, bagaimana orang harus berlaku. Lalu, perlu tidaknya diadakan upacara ritual adat atau kepercayaan. Yang kedua, ada bahasa. Menurut Linton, menyebutkan bahwa salah satu penyebab paling penting dalam melambangkan budaya sampai mencapai tarafnya seperti sekarang ialah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir dan alat berkomunikasi. Tanpa berpikir dan berkomunikasi, kebudayaan sulit ada. Yang ketiga, ada materi. Budaya materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Bentuk materi ini berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Klasifikasi unsur budaya dari yang kecil hingga yang besar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada items, unsur yang paling kecil dalam budaya. Selanjutnya ada traits, merupakan gabungan beberapa unsur terkecil. Yang ketiga ada kompleks budaya, gabungan dari beberapa items dan traits. Yang keempat ada aktivitas budaya, merupakan gabungan dari beberapa kompleks budaya. Gabungan dari beberapa aktivitas budaya menghasilkan unsur-unsur budaya menyeluruh atau kultural universal. Selanjutnya ada sifat-sifat kebudayaan. Kendati kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan memiliki ciri dan sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal.
di mana sifat-sifat budaya itu memiliki ciri-ciri yang sama bagi setiap kebudayaan manusia, tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku bagi setiap budaya, dimanapun juga. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain, yang pertama ada budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Yang keempat, budaya mencakup peraturan-peraturan yang berisi kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Selanjutnya ada sistem kebudayaan. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan konsep, serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma, dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang beda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada kebudayaan material. Kebudayaan material antara lain adalah hasil cipta karsa yang berwujud benda, barang alat pengolahan alam, serta gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, ada kebudayaan non-material. Merupakan hasil cipta, karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada substansi utama kebudayaan. Substansi atau isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk ataupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami alam sekitar, alam flora di daerah tempat tinggal, alam fauna di daerah tempat tinggal, zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan ruang dan waktu. Yang kedua ada nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, indah, baik, dan religius. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada Yang Maha Tinggi, yaitu dimensi lain di luar diri dan lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Yang keempat, ada persepsi. Persepsi atau sudut pandang adalah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Yang kelima, ada etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan adalah antropolog, berasal dari bahasa Inggris yang berarti watak khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku warga, misalnya kegemaran-kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka dilihat dari luar oleh orang asing. Selanjutnya ada perkembangan kebudayaan Indonesia. Berbicara tentang kebudayaan Indonesia yang ada di bayangan kita adalah sebuah budaya yang sangat beraneka ragam. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya.
Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak, atau termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia. Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada penetrasi damai. Penetrasi damai merupakan proses masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Contoh lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk melalui proses yang damai, yaitu melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara yang jauh sebelum Indonesia terbentuk. Yang kedua, ada penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia Barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan. Secara garis besar, kebudayaan Indonesia dapat kita klasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu kebudayaan Indonesia klasik dan kebudayaan Indonesia modern. Para ahli kebudayaan telah mengkaji dengan sangat cermat akan kebudayaan klasik ini. Adapun dimensi yang sering ada adalah seperti agama, tarian, nyanyian, wayang kulit, lukisan, patung, seni ukir, dan hasil cipta lainnya. Selanjutnya, ada kondisi kebudayaan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan budaya Indonesia selalu dalam kondisi yang naik dan turun. Pada awalnya, Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu. Hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk Indonesia sendiri. Tetapi belakangan ini budaya Indonesia mengalami masa penurunan terhadap sosialisasi budaya bangsa sehingga penduduk kini telah banyak yang melupakan apa itu budaya Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap budaya semakin berkurang dan ini sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat asli Indonesia. Terlalu banyaknya kehidupan asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat kini telah berkembang menjadi masyarakat modern. Budaya Indonesia, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak dan beragam. Dari keberagaman budaya di negara kita ini, tetapi kurangnya masyarakat untuk melindungi dan melestarikannya. Seperti contohnya kebudayaan kita yang diklaim oleh negara tetangga, yang paling menjadi pusat perhatian belum lama ini adalah batik, yang diklaim oleh Malaysia. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Terlihat dari hebohnya mengenai fenomena ini memberikan kesadaran diri bagi masyarakat untuk lebih melestarikan budaya kita, bahkan pemerintah setempat membuat kebijakan Kamis Batik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mau memakai batik guna menjaga kelestarian budaya batik di Indonesia. Selain peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk melestarikan budaya Indonesia, pendidikan juga tidak kalah penting karena dunia pendidikan sebagai fasilitator guna memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada anak-anak muda Indonesia dan jadikan pelajaran budaya itu sebuah kewajiban, tidak hanya sebagai pelajaran tambahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan semua masyarakat akan mengenal budaya yang kita miliki. Selanjutnya, bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri dan orang lain tentang bagaimana pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Ada suatu pepatah bijak mengatakan, suatu negara tidak akan menjadi negara yang besar jika tidak mengetahui jati diri dari budaya negara tersebut.